Tenang saja, Bang Demon sudah di sini, cuy. Kembali lagi di channel kesayangan kalian semua, Bang Demon. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah sadis dan tragis tentang seorang supir taksi yang melakukan pembunuhan berantai kepada 6 orang wanita nih, cuy. Kejadian ini terjadi di Tiongkok atau Cina, di mana pelakunya adalah seorang lelaki yang berusia 38 tahun bernama Suwen, cuy. Bagaimana kisah atau kejadian ini terjadi, cuy? Mari kita saksikan selengkapnya hanya di channel Bang Demon. Mari kita mulai dengan asal-usul dari Suwen ini, cuy. Di mana Suwen merupakan seorang lelaki kelahiran tahun 1965. Dirinya merupakan seorang pembunuh berantai yang beraksi di kota Ansan, Provinsi Liaoning, Tiongkok atau Cina, cuy. Dalam membunuh, cuy, ia melakukan aksinya saat tengah malam kepada penumpang taksinya, sehingga ia pun memiliki julukan setan taksi Ansan. Ansan ini adalah nama kota atau tempat ia melakukan perbuatan itu, cuy. Saat melakukan aksinya tersebut, dalam 5 bulan, cuy, dalam 5 bulan ia menghabisi sebanyak 6 orang wanita tanpa ampun, cuy. Sejak lahir, dirinya tidak memiliki keahlian apapun, sehingga ia pun belajar mengemudi, sehingga dalam hidupnya ia hanya mengaku memiliki keahlian mengemudi dan tidak memiliki keahlian khusus lainnya, cuy. Dan saat kecil, keluarganya kurang memperhatikan dirinya atau ia kurang perhatian dari orang tuanya, cuy. Dan bahkan nih, keluarganya sendiri mengatakan jika Suwen ini adalah sosok pecundang dan tak punya masa depan, cuy. Parah ini keluarganya, cuy. Dan selain itu, cuy, karena kurangnya perhatian dari keluarga, ia pun jarang berinteraksi atau berkomunikasi dengan keluarganya, dan ia pun mengaku sangat sulit memiliki hubungan interpersonal dengan keluarganya tersebut. Selain itu, ia juga memiliki ketakutan untuk berhubungan seksual dan juga takut dengan wanita awalnya nih, cuy. Selain itu, cuy, Suwen ini juga dikenal sebagai seorang pendiam dan tertutup, sehingga ia pun tidak memiliki banyak teman meskipun sudah di bangku sekolah. Bahkan ia mengaku tidak memiliki siapapun yang bisa ia percayai. Meskipun demikian, cuy, ia pun berhasil menyelesaikan pendidikannya hingga bangku SMP. Meskipun ia sebagai sosok pendiam dan kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, ia mengklaim bahwa dirinya hidup seperti layaknya remaja pada umumnya hingga tahun 1982 saat ia berusia 15 tahun. Si Suwen ini kemudian dikirim ke tahanan remaja, cuy. Apa sebab ia dikirim ke sana? Saat masa remaja tersebut, Suwen ini memiliki 2 catatan kriminal, di mana ia melakukan pemerkosaan kepada seorang wanita muda, cuy. Kasus pertama, cuy, ia dihukum selama 3 tahun karena melakukan pemerkosaan tersebut, dan ia kemudian ditahan kembali hingga akhirnya dibebaskan pada tahun 1999. Nah, setelah ia keluar dari penjara, cuy, ia pun kemudian menjadi seorang sopir taksi pribadi atau mandiri, cuy. Dan ia beroperasi di kawasan kota Ansan di Provinsi Liaoning, Tiongkok, Cina, cuy. Nah, dia mengatakan bahwa sepanjang ia menjadi supir taksi tersebut, meski awalnya disebutkan ia cukup takut dengan wanita, cuy,
namun ia pernah sangat menyukai seorang wanita. Dan ketika ia berusia 30 tahun, ia pun bertemu dengan seorang gadis yang juga ia sukai. Dan saat itu, ia memang serba kekurangan cuy, di mana ia tidak memiliki biaya, akan tetapi ia pun memutuskan menikah dengan wanita tersebut hingga akhirnya memiliki seorang anak perempuan. Akan tetapi nih cuy, dalam perjalanan pernikahan tersebut, ia merasa kecewa dengan istrinya tersebut. Kenapa? Karena saat itu istrinya melakukan aborsi kepada anaknya tanpa izin darinya cuy. Dan sejak saat itulah cuy, saat mengetahui bahwa istrinya melakukan aborsi itu, ia pun menjadi sosok yang tidak suka dengan wanita dan dipercaya bahwa pembunuhan berantai yang ia lakukan itu termotivasi oleh aborsi yang dilakukan oleh istrinya tersebut cuy. Bahkan ia juga membuat pengakuan bahwa ia sangat-sangat benci dengan wanita yang keluar tengah malam cuy, sehingga sasaran saat ia melakukan aksi pembunuhannya tersebut adalah wanita-wanita yang keluar tengah malam cuy. Dan akhirnya nih cuy, akibat kebenciannya tersebut, pada musim panas tahun 2003, saat ia masih bekerja sebagai sopir taksi mandiri nih cuy, Sowen pun melakukan pembunuhan berantai tersebut. Ia mencekik penumpangnya dengan menggunakan tali. Ia pun membuang mayat tersebut di beberapa tempat, termasuk sumur air yang ada di pinggir jalan. Dan ia melakukan aksinya tersebut dari bulan Mei hingga bulan Oktober tahun 2003 nih cuy. Tak hanya melakukan pembunuhan dengan cara mencekik cuy, ia juga diketahui merampas harta milik korbannya cuy. Dan diketahui korban tertua yang dibunuh oleh Sowen berusia 47 tahun dan yang termuda berusia 17 tahun. Dan nilai total uang atau barang yang dicuri dari aksi kejinya tersebut mencapai 6.700 renminbi cuy, atau mata uang Tiongkok cuy. Dalam aksinya ini, Sowen memburu korbannya di depan tempat karaoke dan juga di depan ruang dansa. Dan dia mengatakan bahwa wanita yang pergi keluar tengah malam tersebut membuat dirinya muak cuy. Korbannya tersebut keluar dari ruang dansa atau ruang karaoke ataupun ada dari ruang restoran. Kemudian ia akan mengajaknya untuk menumpang taksinya. Dan ia sangat-sangat merasa terganggu apabila ada penumpangnya yang menelepon di dalam mobilnya terkhusus untuk perempuan. Dan hal ini akan membuatnya semakin marah sehingga ia pun menghabisinya cuy. Dan kebanyakan orang mengira bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Sowen ini dilakukan kepada penumpangnya yang duduk di kursi depan atau di samping sopir. Ternyata sebagian besar penumpang yang dihabisi oleh Sowen ini duduk di kursi belakang cuy. Dan setiap malam Sowen ini selalu memarkir taksinya di pinggir jalan yang sepi sebelum mengajak para penumpangnya untuk masuk ke dalam taksinya tersebut. Saat ada sasaran atau mangsa, ia akan memanggil orang tersebut menawarkan taksinya. Saat perempuan itu mau, ia akan membukakan pintu. Dan ketika penumpang tersebut masuk, saat penumpang tersebut belum menyadari sepenuhnya akan bahaya yang terjadi, Sowen sudah mencekiknya dengan menggunakan tali cuy. Adapun wanita pertama yang dihabisi oleh Sowen terjadi pada bulan Mei dan jenazahnya dibuang di selokan dekat bangunan tempat tinggal di Kuil Sengwo. Dan bahkan nih cuy, ia pernah melakukan pembunuhan kepada 2 orang petugas atau pelayan hotel cuy. Ia mengatakan dirinya salah sasaran karena saat pelayan hotel itu datang menggunakan pakaian seperti wanita pada umumnya yang ia habisi. Barulah setelah ia menghabisi si Sowen ini,
menemukan pakaian petugas hotel dari tas yang dibawa oleh korban tersebut. Dan ia pun mengetahui telah salah sasaran dan mengaku sedikit menyesal cuy. Selain itu, ada juga kisah yang sangat memilukan, di mana ada seorang pacar yang menunggu wanitanya untuk datang. Bahkan si pacar ini menunggu pacarnya selama 2 jam di tengah hujan lebat. Akan tetapi pacarnya tak kunjung datang. Dan akhirnya ia mendapatkan kabar mengejutkan jika pacarnya tersebut sudah tewas dibunuh cuy. Pembunuhan terakhirnya dilakukan kepada seorang perempuan yang bernama Chen, yang saat itu berusia 21 tahun. Chen ini dibunuh oleh Sowen pada 8 Oktober tahun 2003 sekitar pukul 10 malam. Saat itu Sowen mengendarai taksi Jetta berwarna merah mencekik hingga Chen meninggal dunia. Dan setelah si Chen meninggal dunia, ia membuang jenazahnya ke dalam sumur, hingga akhirnya pihak keluarga pun melaporkan jika Chen telah menghilang. Dan dari laporan tersebut, karena ada beberapa laporan kehilangan nih cuy, akhirnya polisi Ansan berjanji akan segera memecahkan permasalahan ini dan akan menangkap pelakunya, di mana polisi ini meminta bantuan kepada seorang dokter psikologi dari East China Normal University cuy, dan ia pun melakukan potret psikologis. Dan berdasarkan potret psikologis tersebut, ciri-ciri dari pelaku tersebut adalah berpakaian biasa dengan wajah muram, kesulitan dalam berkomunikasi, dan sangat benci terhadap wanita. Dan akhirnya nih cuy, setelah 45 hari melakukan pengejaran, polisi pun menangkap Sowen, di mana pada pukul 12 malam lewat 47 menit waktu setempat, tepatnya tanggal 28 November tahun 2003, Sowen ditangkap oleh polisi Ansan, di mana saat itu sopir taksi yang tinggal di distrik 11 Kweilsengguo tersebut sedang berbaring di tempat tidur dan tertidur lelap cuy. Tiba-tiba ada beberapa tangan yang menyergapnya, dan Sowen pun pasrah karena tahu bahwa itu adalah polisi, dan ia pun menyerahkan diri ke polisi tersebut tanpa ada perlawanan cuy. Dimana nih cuy, saat Sowen ini ditangkap, ia memiliki kepala agak botak, bahu lebar, dan punggung tebal, serta memakai celana usang. Istri dari Sowen yang mengetahui penangkapan tersebut mencoba menghalangi polisi, akan tetapi Sowen malah mengaku bahwa ialah pelaku pembunuhan yang dicari polisi selama ini, sehingga sang istri pun benar-benar terkejut. Bagaimana tidak, karena selama ini Sowen yang selalu diajaknya tidur ternyata adalah seorang pembunuh yang kejam cuy. Dan dalam interogasi oleh polisi nih cuy, Sowen pun mengaku jika ia membuat catatan terhadap korban-korban yang dilakukannya tersebut, mulai mencatat lokasi di mana ia melakukan pembunuhan tersebut dan di mana ia membuang mayat tersebut dalam sebuah buku catatan cuy. Hal itu dilakukan cuy karena dirinya berpikir bahwa suatu saat nanti ia pasti akan tertangkap polisi, dan ia tidak ingin lupa akan kejadian tersebut, termasuk di mana ia membuang jenazahnya. Dan dari catatan tersebutlah polisi akhirnya mencari keberadaan korbannya cuy. Dan sekitar pukul 10 siang pada tanggal 28 November atau di hari penangkapannya tersebut, polisi pun menemukan mayat wanita pertama yang dibunuh oleh Sowen di sebuah selokan dekat bangunan tempat tinggalnya, yakni di kawasan Kweilsengguo. Dan saat ditemukan nih cuy, jenazahnya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, sudah membusuk, namun selendang panjangnya masih ada. Dan korban juga menggunakan sepatu runcing berwarna coklat,
juga berhasil ditemukan. Dan dari penemuan jenazah tersebut, orang-orang di kawasan tersebut pun sangat marah kepada Soen ini. Dan dalam persidangan cuy, Soen pun dinyatakan bersalah atas perampokan dan pembunuhan. Selama sidang berlangsung, semua keluarga korban juga ikut menghadiri sidang tersebut dan merasa sangat marah, ingin sekali mereka menghajar si Soen ini habis-habisan cuy. Akan tetapi polisi melindungi Soen sehingga tidak terjadi kejadian main hakim sendiri ini. Dan pada tanggal 30 Desember tahun 2003, Soen pun resmi dijatuhi hukuman mati. Setelah ia dijatuhi hukuman mati, ia mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi Rakyat Provinsi Liaoning akhirnya menolak banding tersebut dan ia tetap dieksekusi mati. Pelaksanaan eksekusi ini dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2004. Dan dalam sebuah wawancara nih cuy dengan wartawan sebelum eksekusi dilakukan, Soen mengatakan bahwa ia tidak merasa bersalah atas apa yang dilakukannya tersebut cuy. Sangat gila ini cuy. Segitu saja pembahasan kali ini cuy tentang sosok Soen, seorang supir taksi di Tiongkok, Cina yang melakukan pembunuhan berantai kepada 6 orang wanita karena ia benci kepada para wanita, khususnya wanita yang kelayapan di tengah malam cuy. Jangan lewatkan pembahasan-pembahasan menarik lainnya dari channel Bang Demon cuy. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa.